Pada saat kita berhenti, kita belajar untuk melihat pilihan itu dengan jelas. Sehingga kita bisa menentukan kemana arah kita akan melangkah. Meluruskan kaki perlahan dan mengambil posisi rebound. Kita akan menggunakan 5 menit ke depan untuk rebound. Apabila ingin berdiam, silakan berdiam. Apabila ingin menggerakkan anggota tubuh, silakan menggerakkan anggota tubuh. Dan apabila ingin mencatat pengalaman pada saat kita melakukan meditasi hari ini, silakan meluangkan waktu untuk journaling. Untuk posisi tangannya, silakan dipilih yang paling nyaman. Apakah memilih menekuk jari telunjuk dan jari tengah, hanya memakai jempol untuk menutup lubang hidung kanan dan jari manis untuk menutup lubang hidung kiri, atau memakai jari telunjuk dan jari tengah sebagai untuk menekan di tengah-tengah alis, yang mana akan membantu kita untuk berkonsentrasi juga, sekaligus memijat, memberikan pijatan pada third eye. Yang manapun yang bisa membantu kita agar lebih nyaman, silakan dilakukan. Buka lubang hidung kiri, exhale. Lanjutkan lagi, inhale. Kalau perlu sekarang hitung dalam hati pada saat inhale, 6 hitungan dalam hati. Lalu tutup lubang hidung kiri, hitung dalam hati 4 hitungan pada saat menahan nafas. Lalu buka lubang hidung kanan, exhale, hitung 8 hitungan dalam hati. Dorong ke arah depan, sampai akhirnya pinggul menyentuh ke lantai, membuka area dada, melihat ke depan. Diam di sana sebentar. Sekarang kita akan lakukan sama seperti tadi. Pelvis in, kuatkan dulu, angkat pinggulnya naik ke atas. Angkat pinggulnya naik ke atas. Satukan kedua ibu jari kaki, lalu dorong pinggul ke arah tumit, child push. Dahi ke matras. Sambil dirasakan peregangan pada lengan atas, pada torso. Kita melakukan lagi. Telapak tangan mendekat ke lantai, inhale, angkat naik. Pelvis in, lalu dorong pelan ke arah depan. Bayangkan kita sedang melakukan opsi kedua untuk cow and cat, tapi kali ini kita perpanjang sampai ke seal dan ke child pose. Tangannya tidak terlalu dekat dengan bahu, tangannya masih berada seperti posisi kaktus. Opsi pertama, tekan telapak tangan ke lantai. Opsi kedua, hanya tekan ujung-ujung jari tangannya ke lantai. Dengan tangan tetap terbuka dan siku tetap terbuka, ambil nafas panjang, angkat perlahan. Angkat perlahan, angkat naik ke atas, to your seal position. Sekarang exhale, turun perlahan, turun perlahan. Lakukan lagi, inhale, angkat. Angkat naik ke atas, exhale, turun perlahan. Kejadian apa yang di punggung, yang tempat semua jalur yang mengalir? Unknown to me. Gimana Bu Yuni? Bener nggak? Semua jalur yang mengalir, back of the body. Meridian apa tempat berkumpulnya jalur yang? Governor. Yes, governor. Lalu kita persempit lagi. Ada satu titik
titik di mana itu adalah all the yang meridian crossing. Ada satu titik. Yuk, yang ikut titik 6, yang udah saya waktu itu Bu Yudi itu ya, yang katanya ini jangan sampai salah sebut, soalnya kalau salah sebut beda titik. Ingat nggak? Hint, di sini nih lokasinya, tengah-tengah, punggung, head, yuk. Mulai memeras otaknya, mana titiknya banyak benar di titik itu ya. Yang di sini, nih, kelihatan nggak? Ketutupan ini ya, ketutupan sini. Kalau kita nunduk, ada tulang yang menonjol, titik GV14 atau Governor Vessel 14 alias Tacui. Yang dulu saya bilang jangan salah sama titik bladder yang Tacui di sini. Jadi kenapa kalau misalnya kita kedinginan kita gosokin minyak di daerah tengkuk kita, atau kalau misalnya kita dingin kita pakai shawl karena di situ adalah titik di mana all yang meridian crossing atau berkumpul. Seluruh anggota tubuh kita ya, dan juga termasuk cangfu organ atau visceral organ, meridian dan lainnya yang membentuk kita menjadi satu manusia keutuhan itu dapat dikategorikan menjadi yin dan yang menurut lokasi, fungsi, dan karakteristiknya. Ya, jadi dalam seluruh tubuh manusia ini kita dapat mengkategorikan yin dan yang menurut lokasi, fungsi, dan karakteristiknya. Sekarang kita buka ke halaman 60. 60, kita di halaman 60, kita lihat yin yang diaplikasikan dalam struktur tubuh. Yin yang dalam struktur tubuh. Kita baca sebentar. Karakter setiap bagian tubuh manusia didominasi oleh yin dan yang. Yang perlu ditekankan adalah karakter ini hanyalah bersifat relatif. Jadi misalnya saya tanya nih, dada ini termasuk yin atau yang? Dada yin atau yang? Jadi unmute kalau mau jawab. Yin bukan? Nah, ya, kan nggak kena matahari ya, kan yang kan di belakang kan. Kalau misalnya dada dibilang yin, nggak salah. Dibilang yang, nggak salah. Gimana sih pusing kan? Nah, di sini. Karakter ini hanyalah bersifat relatif. Kita ingat tadi kita kembali sebelum istirahat siang kan ada kan hubungan atau sifat hubungan yin dan yang sifat kedua. Yang satu ada karena ada yang lainnya. Kita tidak bisa mengatakan dada ini yin atau yang tanpa ada pembandingnya. Bila dia dibandingkan dengan kepala, dada ini adalah yin, kepala adalah yang, karena dada lebih di bawah daripada kepala. Bila dibandingkan dengan kaki saya atau lower body saya, dada ini sifatnya dada kalau dibandingkan lower body Yang. ada yang. Lower body kita yin. Tadi kalian mengatakan bahwa lo dada itu yin karena dibandingkan sama punggung. Betul. Jadi sifatnya adalah relatif, tergantung dari pembandingnya.